dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismar Rizkyanun dengan NIM 24102111080, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai case yang saya dapatkan pada hari ini, dimulai dari seorang pasien berjenis kelamin laki-laki, berumur 52 tahun, memiliki keluhan utama berupa wajah yang tampak sembab. Pasien mengeluhkan bahwa wajahnya itu tampak sembab terutama pada pagi hari, terdapat juga bengkak di kedua tungkai yang semakin lama semakin parah atau progresif, lalu kemudian perutnya itu membesar selama 1 bulan terakhir. Dia juga mengeluhkan bahwa misalnya pasien mengalami mudah lelah dan juga nafsu makannya menurun akhir-akhir ini. Lalu kemudian berdasarkan riwayat penyakit dahulunya, pasien pernah mengalami riwayat alkoholisme sejak 20 tahun yang lalu, dan kemudian riwayat hepatitis B kronik 5 tahun yang lalu, tetapi tidak kontrol secara rutin. Untuk riwayat riwayat penggunaan obat dan juga riwayat penyakit keluarga maupun sosialnya tidak ada. Nah, berdasarkan anamnesis tersebut, saya mengambil hipotesis 2, yaitu pertama sirosis hepatis, dikarenakan adanya tanda-tanda sirosis hepatis, yaitu perut membesar selama 1 bulan terakhir yang dapat berupa asites, yang didukung oleh riwayat penyakit dahulunya, yaitu alkoholisme dan juga hepatitis B kronik, yang dapat menjadi alasan mengapa pasien mengalami sirosis hepatis. Namun, dalam waktu yang bersamaan, pasien juga mengeluhkan wajahnya yang tampak sembab terutama pada pagi hari, yang dimana edema periorbital itu juga merupakan tanda-tanda yang dapat ditemukan di gejala sindrom nefrotik akibat adanya hipoalbuminia. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya di sini ditemukan keadaan umum pasien lemah tetapi kesadarannya masih kompos mentis. Lalu kemudian pada mata dan wajahnya ditemukan kelopak mata yang sembab dan juga wajah yang bengkak. Pada pasien juga ditemukan di ekstremitasnya terdapat edema piting bilateral pada kedua tungkai bawah hingga lutut, lalu di bagian abdomennya terdapat asites yang positif, hepar yang mengecil, lian yang membesar. Dan kemudian pada kulitnya ditemukan spider angioma yang positif, ikterus positif, dan juga telangiectasis positif. Lalu kemudian pada pemeriksaan penunjangnya ditemukan bahwa misalnya albumin darah menurun, lalu kemudian SGOT SGPT-nya menaik, dan bilirubin totalnya juga naik. Pada USG abdomen ditemukan adanya gambaran sirosis hati dan juga disertai dengan asites. Nah, berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga penunjangnya tersebut, mulai dari adanya kelopak mata yang sembab dan juga edema piting bilateral yang menandakan bahwa misalnya terdapat edema yang dapat merujuk ke gangguan tekanan onkotik maupun tekanan hidrostatik. Lalu kemudian ada asites, hepar yang mengecil dapat terjadi apabila terdapat sirosis hepatis dan juga lian yang membesar. Lalu kemudian ada spider angioma, ikterus, dan juga telangiectasis yang semuanya itu merujuk ke adanya gangguan pada hepar. Lalu kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjangnya ditemukan adanya hipoalbuminia dan juga terdapat gambaran sirosis hati dengan asites. Oleh karena itu, saya mendiagnosa pasien memiliki sirosis hepatis. Nah, bagaimana sih sirosis hepatis itu dapat mengakibatkan terjadinya gejala-gejala yang dialami oleh pasien? Jadi, saya menyimpulkan bahwa misalnya akibat pasien memiliki riwayat infeksi hepatitis B kronik dan juga alkoholisme yang dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi lemak atau perlemakan yang dapat berujung ke steatosis. Lalu hal ini keduanya dapat mengakibatkan terjadinya inflamasi berulang di hepatosit pasien. Nah, ketika hepatosit mengalami apoptosis yang berlebih, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan SGOT dan juga SGPT-nya karena enzim-enzim di dalam hepatosit ini keluar ke pembuluh darah sehingga dapat mendeteksi SGOT SGPT-nya naik. Lalu kemudian apoptosis hepatosit itu dapat mengakibatkan terjadinya sekresi paracrine faktor seperti damage associated molecular pattern dan juga ROS, yang dimana hal ini dapat mengakibatkan terjadinya aktivasi dari stellate cell yang berada di perisinoidal space yang di hepar. Nah, aktivasi dari stellate cell ini dapat mengakibatkan stellate cell yang semulanya itu memegang vitamin A akan melepas vitamin A tersebut dan berproliferasi dan mensekresikan TGF-beta. Selain itu, dia juga dapat mengakibatkan cover cell, aktivasi dari cover cell untuk mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 1 beta, dan juga interleukin 6.
dan kemudian hal ini dapat mengakibatkan terjadinya gangguan sistemik di mana dia dapat menuju ke nukleus arcuatus dan mengakibatkan terjadinya penurunan nafsu makan. Selain itu, dia dapat memanggil sistem-sistem imun lainnya seperti neutrofil dan juga sel T, yang dimana hal ini dapat mengakibatkan inflamasi yang lebih parah lagi dan mengakibatkan terjadinya nekrosis hepatosit yang akan mengakibatkan terjadinya fibrosis yang lebih parah lagi, di mana fibrosis ini terjadi akibat tadinya kan sekresi TGF-beta. Nah, karena akibatnya sekresi TGF-beta ini dapat mengakibatkan terjadinya proliferasi dari myofibroblas, lalu kemudian dapat mengakibatkan terjadinya produksi kolagen yang berlebih, dan kombinasi hal ini dapat mengakibatkan terjadinya fibrosis. Nah, akibat dari fibrosis tersebut terdapat dua hal yang dapat terjadi, di mana akibat dari fibrosis tersebut dapat mengakibatkan struktur dari hepar ini berubah yang mengakibatkan hepar itu dapat menurun fungsinya. Selain itu, karena fibrosis ini seperti jaringan yang padat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan vena sentralnya itu dapat tertekan. Nah, vena sentral yang tertekan ini dapat mengakibatkan terjadinya hipertensi portal. Hipertensi portal ini dapat mengakibatkan aliran vena porta itu dapat terganggu. Nah, aliran vena yang terhambat ini dapat mengakibatkan dia itu mengalir ke kolateralnya atau yang kita sebut dengan portal systemic shunt untuk dapat kembali ke jantung. Nah, salah satunya dia itu dapat menuju ke vena lienalis. Nah, ketika dia menuju ke vena lienalis, akan terjadi kongesti vena lienalis karena adanya penumpukan cairan dan juga penumpukan sel darah merah. Selain itu, karena terlalu banyak cairan di dalam sana sehingga terjadi dilatasi dari sinusoid yang berada di vena lienalis. Selain itu, kan dia membawa sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini akan menumpuk di pulpa merah. Tetapi akibat lien ini berfungsi untuk merombak sel darah merah sehingga mengakibatkan lebih banyak lagi makrofag menuju ke pulpa merah tersebut dan mengakibatkan makrofag ini lebih banyak untuk memakan sel-sel darah merah yang menumpuk tersebut atau yang kita sebut dengan hemofagositosis. Selain itu, karena adanya volume cairan vena yang berlebih tadi yang menuju ke vena lienalis, kombinasi kedua ini dapat mengakibatkan terjadinya splenomegali. Nah, selain itu, hipertensi portal ini juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, peningkatan tekanan hidrostatik ini apabila di kapiler abdomen itu dapat mengakibatkan karena tekanan hidrostatik ini yang mempertahankan cairan tetap berada di dalam pembuluh darah atau kapiler. Karena akibat peningkatan tekanan hidrostatik membuat lebih banyak cairan keluar ke interstisial ataupun ke rongga-rongga tubuh. Salah satunya itu ke rongga peritoneum sehingga terjadilah asites pada pasien. Selain itu, dalam waktu yang bersamaan, karena fungsi heparnya terganggu dan salah satu fungsi hepar itu adalah untuk memproduksi albumin, terjadinya hipoalbuminia pada pasien. Sehingga karena albumin ini berperan untuk menjaga tekanan onkotik dalam tubuh manusia, sehingga tidak hanya peningkatan tekanan hidrostatik, pasien juga akan mengalami penurunan tekanan onkotik, sehingga lebih banyak lagi cairan yang dapat keluar menuju ke jaringan interstisial. Salah satunya yaitu dapat menuju ke bagian periorbital atau di bagian wajah. Kenapa? Karena di bagian periorbital itu memiliki jaringan ikat yang longgar. Selain itu, ketika kita tidur, kan pasien mengeluhkan bahwa misalnya terlihat jelas pada pagi hari. Ketika kita tidur akibat gaya gravitasi, darah itu akan lebih menuju ke bagian kepala sehingga terjadilah edema pada wajah yang terlihat jelas apabila matanya sembab pada pagi hari. Lalu kemudian terjadi juga edema pada tungkai bawah dikarenakan adanya edema yang secara sistemik tersebut sehingga mengikuti gaya gravitasi ke bagian bawah yaitu pada bagian tungkai. Nah, selain itu tadi kan terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Nah, peningkatan tekanan hidrostatik ini dapat mengakibatkan terjadinya vasodilatasi untuk menurunkan dari tekanan yang berada di kapiler, terutama di bagian pembuluh darah splanchnic tersebut, sehingga terjadilah
vasodilatasi di pembuluh darah splanchnic. Nah, vasodilatasi di pembuluh darah splanchnic ini dapat mengakibatkan darah itu lebih banyak masukkan ke dalam pembuluh darah splanchnic tersebut. Nah, ditambah dengan fakta bahwa karena lebih banyak cairan itu menuju ke cairan interstisial, hal ini dapat mengakibatkan efektif arterial volume itu akan menurun atau seperti tubuh kita itu mendeteksi utamanya ginjal dan juga baroreseptor itu mendeteksi bahwa misalnya tekanan volume total di tubuh kita itu menurun, sehingga karena hal tersebut tubuh kita itu akan mencoba untuk meningkatkan volume darah, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya aktivasi vasokonstriksi yang dimana salah satunya yaitu adalah pengaktifan renin-angiotensin-aldosteron system. Nah, seperti yang kita ketahui, renin-angiotensin-aldosteron system ini dapat mengakibatkan terjadinya retensi natrium dan juga air, yang dimana karena kan tadi tubuh mendeteksi bahwa misalnya terjadi penurunan volume darah sehingga terjadi peningkatan volume darah. Tetapi nyatanya itu adalah karena peningkatan retensi natrium dan juga air ini justru akan meningkatkan tekanan hidrostatik tersebut karena volume darah naik, tekanan juga dapat naik. Lalu kemudian hal ini juga dapat memperparah dari baik asites, edema, dan juga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik yang lebih lanjut lagi. Nah, kemudian selain itu fungsi hepar selain dari untuk memproduksi albumin itu juga dapat untuk metabolisme dari hormon estrogen. Nah, akibat adanya gangguan pada fungsi hepar tersebut, akhirnya terjadi penumpukan estradiol. Nah, estradiol ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan produksi dari nitric oxide yang seperti kita ketahui sebelumnya ini berfungsi untuk vasodilatasi. Nah, selain itu, estradiol itu juga dapat meningkatkan sensitivitas reseptor vaskular terhadap vasodilatator, contohnya yaitu si NO tadi. Nah, tetapi vasodilatasi yang terjadi ini terjadi di bagian kulit, sehingga hal ini dapat dilihat secara kasat mata atau yang kita sebut dengan spider angioma dan juga telangiectasis. Seperti yang saya baca, telangiectasis itu seperti vasodilatasi di bagian pembuluh darah. Tetapi kalau spider angioma itu lebih identik karena seperti namanya, dia itu akan berbentuk seperti laba-laba. Lalu kemudian terakhir, pasien juga mengeluhkan terjadinya di pemeriksaan fisik juga terdapat ditemukan adanya iterus, dikarenakan fungsi hepar itu kan untuk memproduksi bilirubin. Nah, karena terjadi produksi ataupun konjugasi bilirubin. Nah, sehingga karena apabila terdapat gangguan fungsi hepar, nekrosis hepatosit ataupun apoptosis hepatosit membuat hepatosit ini dapat mengakibatkan konjugasi bilirubin terganggu, karena hepatosit yang seharusnya melakukan konjugasi tersebut dengan cara mengeluarkan enzim seperti UGT1A1 itu dapat mengakibatkan proses konjugasi bilirubin terganggu. Selain itu, dapat mengakibatkan sekresi bilirubin yang sudah terkonjugasi ke kanalikuli bile duct itu juga dapat terganggu. Dan karena adanya fibrosis tersebut juga dapat menekan saluran empedu kecil dalam hati, sehingga aliran empedu juga tersumbat, sehingga terdapat kombinasi antara empedu yang sudah terkonjugasi dan juga tidak terkonjugasi, yang dimana terjadi penumpukan di hepar tersebut. Karena penumpukan yang berlebih, hal ini dapat mengakibatkan empedu mengalir ke kapiler dan mengakibatkan gejala-gejala ikterus seperti sklera ikterik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai case pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.